senang sekali berjumpa lagi malam ini ya. Jadi kali ini aku ingin berbagi gimana caraku mengatur waktu selama 24 jam setiap harinya agar waktu aku itu menjadi maksimal, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berarti bagi aku gitu ya. Jadi waktuku tidak hilang begitu aja gitu loh. Karena kalaupun sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain, waktuku tetap jalan ya. Jadi waktu terus berlalu, terus berdetak berlalu dan tidak akan pernah kembali. Dan semoga saja ini menginspirasi kalian untuk bisa memanfaatkan waktu, karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Aku juga nggak bakalan muda lagi gitu, karena waktu terus berlalu kan. Begitu hilang, lewat, sudah. Jadi aku berusaha untuk memanfaatkan sisa waktuku, sisa hidup aku untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk hidupku di dunia dan di akhirat tentu saja. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya kan aku usianya udah mendekati setengah abad ya. Jadi nyaris mendekati 43 tahun sebentar lagi. Nah, jadi aku sadar betul usiaku udah di atas 40 tahun dan aku memang sangat ingin agar waktuku yang aku jalani sekarang dan kedepannya itu lebih bermanfaat, berguna, juga berarti dan bermakna ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang waktuku penuh juga dengan segala kegiatan, cuma itu kan untuk kegiatan belajar terus bekerja ya. Jadi aku tidak ada punya slot time atau slot waktu untuk ini dan itu gitu, enggak. Kalau untuk belajar, bekerja, terus untuk ibadah ya itu aja yang aku tahu. Yang lainnya seadanya gitu. Nah, karena aku nggak punya manajemen waktu kan. Nah, sesudah itu aku berpikir gimana caranya agar waktuku itu tidak berlalu begitu aja tanpa hal-hal yang membuat aku gembira gitu loh. Gimana caranya agar aku bisa membuat waktuku itu bermanfaat, berharga, valuable gitu, bermakna, berarti, bermanfaat. Ya pokoknya maksimal lah waktunya. Dan aku senang, puas karenanya gitu loh setiap harinya. Akhirnya sampailah aku dengan pembagian slot-slot waktuku seperti ini. Jadi aku mulai aja untuk aku bagi ada 7 ya. Ada 7 slot waktu yang aku bagi. Jadi porsi waktunya aja yang aku kasih tahu ya di video kali ini. Jadi aku nggak maksimal memanfaatkan waktuku for doing nothing atau tidak melakukan sesuatu. Aku nggak mau yang kayak gitu lagi. Dulu pernah, karena aku bilang kan aku nggak punya manajemen time yang baik gitu loh. Jadi pengaturan waktuku tuh berantakan, masih di luar untuk belajar, bekerja, dan ibadah. Yang lainnya udah berantakan. Ya dulu seperti itu. Nah, sesudah itu aku sadar bahwa waktu akan terus berjalan. Walaupun aku nggak ngapa-ngapain juga akan habis setiap harinya ya. Kenapa tidak berpikir positif aja, gimana caranya yang lebih baik lagi gitu, memanfaatkan waktu. Oke, kembali. Yang pertama adalah waktu untuk keluarga. Waktu untuk keluarga bagi aku di sini adalah termasuk waktu aku untuk mamaku, untuk keluargaku, keluarga besar, suamiku juga gitu. Kebetulan kan aku lagi LDR nih, karena lagi pandemi ya belum bisa ketemu suamiku kali ini. Insya Allah nanti akan lebih baik lagi dan ada jalannya untuk berjumpa lagi dan bersama lagi gitu ya. Tapi tetap aja aku punya waktu untuk suamiku, jadi kita LDR gitu lewat sosial media yang khusus untuk kita berdua aja sih. Oke, jadi komunikasinya seperti itu dengan suamiku. Tapi aku tetap punya waktu untuk suamiku juga, untuk keluarga besar. Itu family itu penting banget bagi aku, karena kita tidak bisa tanpa mereka gitulah.
Jadi dan juga selama kita masih hidup, kita masih ada, kenapa tidak gitu loh. Nah itu aku ngasih waktunya, alokasi waktunya sekitar 3 jam ya. Habis itu ada lagi waktu untuk agar menjaga kesehatan aku. Menjaga kesehatan aku di sini tidak harus lari pagi atau jogging atau naik sepeda gitu, enggak. Jalan kaki, kerja seputar rumah, nyapu lantai, terus nyuci baju dan lain-lain juga. Itu yang fisik ya. Terus yang lainnya aku juga lebih care, lebih concern dan care ke minuman herbalku gitu. Jadi aku jaga betul kondisi fisik aku agar imunitasnya kuat, semoga saja ya. Jadi ya itu selain fisik, latihan fisik gitu, aku juga sering jalan sih sebenarnya, jalan bolak-balik gitu, apalagi kalau ke pasar. Suka jalan kaki juga di pasar, kan pasarnya luas ya. Nah aku suka banget. Tapi kalau di rumah ya seperti itulah, bisa nyuci, bisa ngepel, bisa apa-ngapain gitu. Nah selain itu juga yaitu tadi minuman herbal. Terus makananku itu makanan yang healthy food gitu ya kan. Aku berusaha menjauhi junk food. Mungkin sesekali bisa lah ya. Kenapa? Karena aku manusia juga, kadang-kadang ada ingin rasa rasa sesuatu yang beda gitu. Nah jadi sebisa mungkin aku makan dan minum yang healthy gitu, sesuatu yang selalu sehat. Jadi itu aku alokasikan waktunya selama 2 jam. Habis itu aku juga alokasikan waktu untuk spiritual aku kan, untuk sholat ya, di total gitu ya, untuk sholat, untuk ngaji, untuk segala macam. Itu 2 jam dan lebih gitu, 2 jam dan lebih. Kenapa? Karena tergantung, kadang-kadang banyak lebihnya sih, karena kan itu kan hitungan kasar aja ya. Kalau aku misalkan tidurnya dikurangin gitu, waktunya bisa lebih kan untuk spiritual atau ibadah gitu. Abis itu ada juga, nah yang lain adalah yang keempat di sini sudah family time, healthy time, spiritual time. Ada juga waktu untuk bekerja. Nah untuk bekerja aku nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Aku alokasikan waktuku sekitar 4 jam aja. 4 jam itu yang full banget ya, yang full banget 4 jam. Kalau lain-lainnya digabung dengan development, skill development atau self development aku, itu ada 4 jam juga. Jadi itu bisa kurang bisa lebih. Jadi di total untuk kedua hal itu, untuk working, untuk bekerja, dan untuk self development atau skill development itu ada 8 jam. Jadi bisa aja kerjanya lebih sedikit dari 4 jam. Tergantung keperluan ya, atau self development dan skill developmentnya itu lebih banyak sedikit gimana sih, maksudnya lebih dari 4 jam sedikit gitu. Bisa aja kayak gitu, maaf. Nah jadi itu sesuai keperluan. Cuman untuk hal bekerja dan itu tadi totalnya 8 jam. Abis itu ada juga social time ya. Jadi social time ini misalkan aku ngunjungin pamanku gitu sama istrinya yang lagi kena stroke kan, atau aku ketemu dengan teman-teman aku gitu. Misalnya andai nggak covid nih, aku kalau lagi covid gini malas ketemu orang banyak ya, karena ya membatasi diri dari kerumunan kan. Ambil amannya aja gitu, dan kita mendukung program pemerintah kan. Kalau aku mendukung pemerintah. Jadi apa yang mereka sarankan itu menurut aku udah dikaji, udah betul-betul untuk yang kebaikan lah istilahnya bagi aku. Logikanya juga kalau berkerumun, apalagi ada yang nggak pakai masker, nah bahaya kan ya. Iya, aku ikuti itu. Jadi
selain yang secara fisik seperti itu, untuk social time itu ada juga untuk sosial media ya. Jadi aku cuman punya waktu untuk sosial media atau social time itu cuma aku alokasikan selama 1 jam aja. Kenapa 1 jam? Karena kalau lebih dari itu agak susah ya. Kita suka, aku terutama suka lupa waktu. Nah, kalau tidak dijatah seperti itu, waktunya tidak dikunci, istilahnya dibatasin gitu, aku suka lupa. Jadi malah kadang sampai tertidur di rumah tanteku gitu kan. Nah, itu jadinya waktu yang seharusnya aku manfaatkan untuk yang lain jadi terbengkalai gitu. Nah, aku nggak mau seperti itu lagi. Jadi aku alokasikan waktu 1 jam. Itu aku pikir udah bagus ya, karena juga untuk mengingat ada beberapa hal yang harus dikerjakan juga, nggak cuman jalan-jalan kan atau bersosialisasi gitu. Habis itu kalau aku ya, jadi sudah ada 3 jam untuk family time, ada healthy time atau untuk menjaga kesehatan, itu juga ada. Terus ada social time juga kan, sama spiritual time. Nah, itu udah 8 jam. Nah, working time sama skill dan self developmentku itu juga 8 jam. Nah, sisa sudah 16 jam kan? Jadi dari 24 jam itu sudah terpakai 16 jam. Nah, sisanya itu me time. Nah, kalau me time ini idealnya sih untuk tidur aja. Jadi otomatis ini untuk malam hari ya. Tapi kadang-kadang aku pakai sedikit untuk misalkan bikin refleksi untuk hari yang kulalui sebentar ya, selama setengah jam atau 30 menit gitu. Itu aku pakai untuk refleksi diri ya. Aku tuh ngapain aja sih tadi? Bermanfaat nggak? Berarti nggak? Ada waktu yang terbuang percuma nggak, gitu-gitulah aku mikirnya. Terus yang kedua, biasanya aku tuh bikin catatan untuk apa yang kulakukan besoknya. Jadi aku tidur tanpa harus mereka-reka aku mau ngapain besok. Jadi aku tidurnya tenang gitu. Jadi semua udah tertata, udah jelas, jadi tinggal jalani aja gitu. Nah, itu kalau aku. Jadi total semuanya itu ada 24 jam. Begitulah cara aku membagi waktu aku. Setelah sekian lama aku lalui, aku sampai pada titik itu untuk membagi waktuku untuk berbagai macam kegiatan. Semoga saja ini membuat hidupku lebih berarti, lebih bermakna, lebih fokus juga dunia akhirat, semoga saja ya, dan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat juga. Pokoknya intinya semoga untuk segala kebaikan gitu loh. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe seperti biasa, dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silahkan tanya-tanya di kolom komentar, atau mungkin punya saran untuk poin apa yang harus aku sharekan ya. Semoga aku bisa berbagi lebih banyak lagi nantinya. Sampai jumpa, dadah.